Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfur Rahman dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, NIM 32212682. Pada video kali ini saya akan mereview tulisan Soekarno mencapai Indonesia Merdeka. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Semua orang tahu kalau Indonesia merdeka pada tahun tersebut. Negara dunia pun juga telah mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Profesor Fett pernah berkata bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah merdeka. Dari zaman purbakala sampai sekarang, dari zaman ribuan tahun sampai sekarang, dari zaman Hindu sampai sekarang, maka menurut profesor tersebut, Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan. Mula-mula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda. Indonesia sebenarnya merdeka terhadap pada Hindustan. Sedang di dalam zaman sekarang, Indonesia adalah tidak merdeka terhadap negeri Belanda. Negeri Indonesia ketika itu merdeka. Tetapi penduduk Indonesia, rakyat jelata Indonesia, marhaen Indonesia tidak pernah merdeka. Suatu masyarakat yang sakit, yang kedatangan utusan-utusannya, masyarakat yang gagah perkasa, utusan-utusan yang membawa keuletan, masyarakat yang gagah perkasa, alat-alatnya masyarakat yang gagah perkasa, ilmu kepandaiannya masyarakat yang gagah perkasa. Masyarakat yang sakit itu tidaklah lagi mendapat kesempatan menjadi sembuh. Tetapi imperialisme yang menghinggapinya itu sebaliknya makin lama makin bersulur dan berakar, melancarkan tangannya ke kanan dan ke kiri dan ke belakang dan ke depan, melebar, mendalam, meliputi dan menyerupi tiap-tiap bagian daripada masyarakat yang sakit itu. Imperialisme dilahirkan oleh kapitalisme. Imperialisme adalah anaknya kapitalisme. Imperialisme tua dilahirkan oleh kapitalisme tua. Imperialisme modern dilahirkan oleh kapitalisme modern. Imperialisme tua itu satu watak dengan ibunya, yakni watak tua, watak kolot, watak kuno. Tidaklah kenal imperialisme tua itu akan cara-cara modern, cara sopan. Ia menghantamkan ke kanan dan ke kiri, menanam dan menjaga stelsel monopoli dengan kekerasan dan kekejaman. Ia mengadakan sistem paksa di mana-mana. Ia membinasakan ribuan jiwa manusia, menghancurkan kerajaan-kerajaan dengan kekerasan senjata, membasmi miliunan tanaman, cengkeh, dan pala yang membahayakan keuntungannya. Indonesia banyak mengekspor barang-barang sampai jumlahnya miliunan. Akan tetapi, pendapatan yang dihasilkan oleh Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran yang dihasilkan oleh Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran, yaitu pendapatannya minim sekali. Padahal negeri Indonesia lah yang mempunyai sumber daya alamnya. Kaum marhaen ditindas, mereka susah untuk mencari pekerjaan. Di bangsanya sendiri, upah pun juga minim sekali. Ancaman untuk menyambung hidup keluarganya, marhaen, hidupmu sehari-hari, morat-marit dan kocar-kacir. Beban-bebanmu semakin berat. Hak-hakmu
boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Rakyat Indonesia yang sedia kala terkenal sebagai rakyat yang gagah berani, yang tak gampang-gampang suka tunduk, yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samudera, sampai ke India, Tiongkok, Madagaskar, dan Persia. Rakyat Indonesia kini menjadi suatu rakyat yang terkenal sebagai Hetzegste Yolderarde, rakyat yang paling lemah budi di seluruh muka bumi. Menurut Profesor Fett, semangat rakyat Indonesia di zaman sedia kala, semangat itu sudah menjadi semangat kambing yang lunak dan pengecut. Oleh karena itu, kaum Marhen, besarkanlah hatimu, besarkanlah ketetapan tekadmu, besarkanlah kepercayaanmu akan tercapainya kamu punya cita-cita. Fajar mulai menyingsing, sambutlah fajar itu dengan kesadaran, dan kamu akan segera melihat matahari terbit. Kita harus bergerak, harus memperbaiki nasib. Masyarakat harus bisa menghilangkan kapitalisme dan imperialisme yang dapat merusak negara. Pergerakan kita haruslah suatu pergerakan yang pada hakikatnya menuju kepada suatu omeker susunan sosial. Indonesia harus mempunyai minimal satu partai yang kuat, yang bisa mengomandani rakyat Indonesia. Marhain itulah sudah cukup untuk menggerakkan masa aksi yang hebat dan bergelora dan yang datang pada kemenangan, asal supaya bergabung di dalam partai pelopor yang tahu menggelombangkan semua tenaga masanya. Rakyat yang tidak merdeka adalah rakyat yang sesungguhnya tidak merdeka. Segala gerak bangkitnya tidak merdeka. Segala kemauannya, segala pikirannya, segala ruhnya dan nyawanya adalah tidak merdeka. Mau ini tidak leluasa, mau itu tidak leluasa, mau ini ada ranjau, mau itu ada jurang. Oleh karena itu, maka kemerdekaan adalah syarat yang maha penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna. Non-koperasi adalah salah satu asas perjuangan kita untuk mencapai Indonesia merdeka. Di dalam perjuangan mengejar Indonesia merdeka itu, kita harus senantiasa ingat bahwa adalah pertentangan kebutuhan antar sana dan sini, antara kaum yang menjajah dan kaum yang dijajah, antara overheerser dan overheersto. Match forming adalah berarti formingnya match, pembikinan tenaga, pembikinan kuasa. Match forming adalah jalan satu-satunya untuk memaksa kaum sana tunduk kepada kita. Paksaan ini adalah perlu oleh karena sana mau ke sana, sini mau ke sini. Kaum Burjunis telah menipu mereka, memperkudakan mereka, mengabui
mata mereka, demokrasi yang mereka rebut dengan harga nyawa yang begitu mahal itu, demokrasi itu bukanlah demokrasi kerakyatan yang sejati, melainkan demokrasi burjuis belaka, suatu Bürgerliche demokrasi yang untuk kaum burjuis dan menguntungkan kaum burjuis. Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, maka nanti di seberangnya jembatan emas, masyarakat Indonesia bisa diatur oleh rakyat sendiri sampai selamat. Dibikin menjadi suatu masyarakat yang tiada kapitalisme dan imperialisme. Bahagialah partai pelopor yang demikian itu. Bahagialah masa yang dipelopori partai yang demikian itu. Hiduplah sosialisme dan sosiodemokrasi. Tumpahkanlah segenap jiwa ragamu ke dalam partainya, masanya. Tumpahkanlah segenap jasmani dan rohanimu ke dalam perjuangannya, masa. Tumpahkanlah segenap nyawamu menjadi api kesadaran dan api kemauan, masa. Hidupkanlah masa aksi untuk mencapai Indonesia merdeka. Mungkin hanya itu review yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.